Bapak Ibu semua, saudaraku sekalian. Baiklah, marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya 18 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Wahai negeri dengan sayap di seberang sungai-sungai Ethiopia, yang mengirim duta-duta melalui laut dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air. Pergilah, hai utusan-utusan yang tangkas, kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi, apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah, apabila sangkakala ditiup, dengarlah, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak, seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik, seperti kabut embun di panas musim menuai. Sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir, dan gugusan putik menjadi buah anggur yang hendak masak, maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas dan menyisihkan carang-carangnya dengan memancungnya. Semuanya itu akan ditinggalkan bertumpuk-tumpuk bagi burung-burung buas di pegunungan dan bagi binatang-binatang di hutan. Pada musim panas, burung-burung buas akan bermukim di situ, dan segala binatang hutan pada musim dingin. Pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap, dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Demikian. Terima kasih Bu Neliana. Pak Apengkwe, silakan Pak. Saya lanjutkan. Ucapan ilahi terhadap Mesir. Lihat, Tuhan mengendarai awan yang cepat dan datang ke Mesir. Maka berhala-berhala Mesir gemetar di hadapannya, dan hati orang Mesir merana hancur dalam diri mereka. Aku akan menggerakkan Mesir melawan orang Mesir, supaya mereka berperang setiap orang melawan saudaranya, dan setiap orang melawan temannya. Kota melawan kota, kerajaan melawan kerajaan. Semangat orang Mesir menjadi hilang, dan rancangannya akan kukacaukan. Maka mereka akan meminta petunjuk kepada berhala-berhala dan kepada tukang-tukang jampi, kepada arwah dan kepada roh-roh peramal. Aku akan menyerahkan orang Mesir ke dalam tangan seorang tuan yang kejam, dan seorang raja yang bengis akan memerintah mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Air dari sungai Nil akan habis, dan sungai itu akan menjadi tohor dan kering, sehingga terusan-terusan akan berbau busuk, dan anak-anak sungai Nil akan menjadi dangkal dan tohor. Gelagah dan teberau akan mati rebah. Rumput di tepi sungai Nil dan seluruh tanah persemaian pada sungai Nil akan menjadi kering ditiup angin dan tidak ada lagi. Para nelayan akan mengaduh dan berkabung, yaitu semua orang yang memancing di sungai Nil. Semua orang yang menjala di situ akan merana juga. Orang-orang yang akan mengolah lenan akan mendapat malu. Demikian juga tukang-tukang tenun kain putih. Mereka yang menenun akan remuk hatinya. Segala pekerja upahan akan bersedih hati. Para pembesar Zoan adalah orang-orang bodoh belaka. Para penasehat Firaun yang paling bijaksana memberi nasihat yang dungu. Bagaimana kamu dapat berkata kepada Firaun, aku ini anak orang-orang bijaksana, anak raja-raja zaman purbakala. Di manakah orang-orang bijaksanamu?
biarlah mereka mengumumkan kepadamu serta memberitahukan apa yang diputuskan Tuhan semesta alam tentang Mesir. Para pembesar Joan bertindak tolol. Para pembesar Memphis sudah terpedaya. Para pemuka suku-suku mereka telah memusingkan Mesir. Tuhan telah mencurahkan di antara mereka suatu roh kekacauan, dan mereka memusingkan Mesir dalam segala usahanya. Sehingga seperti seorang mabuk yang pusing waktu muntah-muntah, dan tidak ada usaha Mesir yang akan berhasil, yang dilakukan oleh pemimpin dan pengikut, oleh pemuka dan orang biasa, bahwa waktu itu orang-orang Mesir akan seperti orang-orang perempuan. Mereka akan gemetar dan terkejut terhadap tangan Tuhan semesta alam yang diacungkannya kepada mereka. Maka tanah Yehuda akan menimbulkan kegemparan di antara orang Mesir. Dan siapapun yang teringat kepadanya akan terkejut mendengar keputusan Tuhan semesta alam yang diambilnya mengenai mereka. Pada waktu itu akan ada 5 kota di tanah Mesir yang berbicara bahasa Kanaan dan yang bersumpah demi Tuhan semesta alam. Satu di antaranya akan disebutkan Ir Heres. Pada waktu itu akan ada mesbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir, dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu. Mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian. Dan mereka bernasar kepada Tuhan serta membayar nasar itu. Tuhan akan mengajar orang Mesir, akan menghajar dan menyembuhkan. Dan mereka akan kembali kepada Tuhan, dan Ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir, dan orang Mesir ke Asyur. Dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur. Suatu berkat di atas bumi yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku dan Asyur buatan tanganku dan Israel milik pusakaku. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Apeng. Silakan Naomi. Ya, terima kasih Pak Hawe. Saya akan melanjutkan Matius 11. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia di sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yesus pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang yang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin ke kian kemari? Atau untuk apakah engkau pergi melihat orang berpakaian halus? Orang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang,
kerajaan sorga diserong, dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar dengan apa yang kuumpamakan angkatan ini. Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Celakalah engkau Khorazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu orang sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Amin. Amin. Terima kasih para lektoren. Silakan Pak Paul untuk pencerahannya. Ya, haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru ya bagi kita semua yang menanti-nantikan Tuhan. Firman Tuhan selalu memberikan kemenangan, kelegaan, kekuatan apabila kita terus percaya kepada Tuhan. Nah, tapi seringkali kalau Anda sudah ada di dalam gereja, ya, Anda sudah ada di dalam gereja, Anda malah tidak merasakan kemenangan itu ya. Karena Anda sudah dibius dengan ilusi dari Tuhan, ilusi agama, ya, memabukkan dan membuat Anda nyaman. Ya, Anda pikir kalau Anda sudah ada di gereja sudah selesai. Ya, saya katakan kepada Anda, bahkan orang-orang yang tidak pergi ke gereja, ya hidupnya jauh lebih diberkati dari Anda. Karena mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki saudara dalam hidupnya. Sementara orang-orang di dalam gereja, justru karena mereka merasa sudah puas dengan hidupnya, dan walaupun hidupnya sangat kasihan, ya, tetapi dia merasa, ya itulah sudah. Ya, mereka pun di dalam hati kecilnya bertanya-tanya, tapi mereka tidak mengerti.
Sebab kata Pak Pendetanya ya begitu, ya. Nah, sementara Anda kalau datang ke tempat ini, Anda akan menerima pengajaran yang berbeda dan akhirnya Anda dipulihkan. Kalau Anda menerimanya, ya, karena kita membongkar semua dogma-dogma yang ternyata nggak ada di Alkitab. Ya, kita tubuhkan kembali, ya, bagaimana Anda datang kepada Tuhan yang sejati, bukan kepada Tuhan ilusi. Nah, ada tadi ya, Yesus memberikan pembandingan ya. Nah, sebenarnya ada 3 kota yang dikutuk oleh Tuhan dalam perjanjian baru ya. Tadi apa? Selain Betsaida tadi, selain Betsaida, Kapernaum ya. Nah, sorry ya, tertutup tadi saya sudah buka. Ya, selain Korasim, Betsaida, ya ada Kapernaum ya, saudara ya, Kapernaum itu justru di mana dia banyak melakukan banyak mujizat, ya. Tapi justru orang-orang itu tidak menjadi percaya, ya. Di Betsaida, di Kapernaum sama di Korasim, ya. Saudara, kalau Anda membandingkan dengan tadi ya Mesir dengan Syria, ya Yesus malah nggak pernah pergi ke Mesir, saudara. Yesus malah nggak pernah pergi ke Syria di zaman di dunia ini ya, selama Yesus 33 tahun di muka bumi. Tapi dikatakan oleh Yeshayahu dalam kitab keselamatan itu, ya Mesir, ya dan Asyur akan mengalami pemulihan besar, ya. Dan Israel menjadi pusakanya. Ya, Israel menjadi pusaka, Mesir dan Asyur justru yang akan mengalami pemulihan besar. Kalau kita melihat, memang keselamatan itu berawal dari tanah Israel, Yudea, saudara. Tapi kemudian di Alexandria terjadi kebangunan rohani, saudara ya. Di Alexandria itu orang-orang itu banyak yang menjadi Kristen kemudian. Dan Alexandria itu yang sudah hancur, Mesir itu yang sudah hancur itu, kemudian dibangun lagi, saudara, oleh pemerintahan Kristen sampai akhirnya tahun 900-an ya, tahun 900-an kemudian ditaklukkan oleh Bani Fatimid ya, oleh Khilafah Fatimid, oleh Islam ya, dan ya remuk lagi, saudara ya, miskin lagi. Nah, tapi waktu itu Mesir mengalami kejayaan di masa pemerintahan, di mana kekristenan kemudian dibangun di sana. Syria juga sama, saudara ya. Daerah Syria sampai ke Babel, ya bahkan surat Petrus itu ditulis kepada orang-orang di pembuangan di Babel ya, saudara ya. Tapi lihat kekristenan mengalami kemajuan yang luar biasa di daerah Syria, saudara ya. Makanya ada Kristen Ortodoks Syria itu, orang-orang Islam itu sholatnya niru Kristen Ortodoks Syria, ya. Nah, jadi nubuatan itu kemudian digenapi ya, di mana mereka kemudian menyerukan nama Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Yasha, Yahu atau Yehova, Yasha, Yehosua, sama ya, Yehosua adalah kata kerja, kalau Yasha, Yahu adalah kata benda, ya. Nah, Anda lihat bagaimana keselamatan itu diterima oleh bangsa-bangsa asing, ya, sementara orang-orang di dalam komunitasnya itu ya justru nggak menerima keselamatan seperti Betsaida, Korasim dan apa tadi dikatakan Kapernaum ya, Kapernaum 3 kota itu tadi ya. Dikatakan kalau Tirus dan Sidon ini adalah kota-kota Kanaan ya yang dihancurkan oleh Tuhan ya. Kota-kota Kanaan yang dihancurkan oleh Tuhan itu di daerah orang Libanon ya. Ini adalah pembanding, saudara ya. Ada kota yang dihancurkan, tapi ada kemudian negara ya, Three Kingdom ini kan. Kalau Anda tarik garis itu lurus, saudara. Mesir, Israel, Asyur. Itu garis yang lurus, saudara. Satu garis lurus. Ya, Mesir adalah tempat di mana terjadi perbudakan. Asyur itu adalah bangsa yang menaklukkan Israel, saudara. Ya.
Israel keluar dari perbudakan Mesir, lalu menjadi bangsa yang besar, lalu hancurnya oleh Asyur. Lalu dihancurkan oleh Asyur. Nah, Yesaya itu hidup di zaman Asyur menghancurkan Israel, saudara ya. Yesaya itu hidup ketika Israel itu dibawa semua ke pembuangan, hilang 10 suku itu, saudara. Ya, tetapi yang dinubuatkan oleh Yesaya tentang keselamatan itu terjadi beneran ya. Maka seluruh Asyur itu, yaitu yaitu Kristen Syria yang menjadi wilayah Kristen Syria basis kekristenan, yang bahkan kemudian dijadikan ritualnya kemudian diambil oleh Islam ya. Kristen Syria, sholatnya itu kan persis itu ya. Nah, Mesir juga sama ya. Kalau kita melihat Mesir ini, Alexandria ini menjadi salah satu kota Kristen, kota yang menjadi sejarah yang ditulis dalam sejarah kekristenan ya. Di dalamnya ada Codex Alexandrinus ya, dan beberapa arkeologi peninggalan Kristen di zaman itu, saudara. Luar biasa ya, saudara ya. Mengapa Tuhan justru membiarkan ya seluruh Israel, kota-kota besar ini, Kapernaum, Betsaida, dan Korasim ini menjadi hancur, remuk, sementara bangsa-bangsa lain ya justru malah diselamatkan. Karena kadang-kadang kita ini ya, kebanyakan dari kita ini kemudian merasa, saudara, merasa kita ini adalah pemilik perjanjian. Lalu sudah, saudara. Ya kan, Anda menggampangkan, ngeremehkan. Banyak anak-anak, orang-orang yang pengusaha-pengusaha sukses, lalu mereka mendidik anaknya, saudara. Anaknya ini tidak menghargai kerja keras orang tuanya, lalu dihambur-hamburkan. Sementara si pengusaha ini, dia punya anak angkat, saudara ya. Mungkin dia pembantunya, atau bekas jongosnya, ya, yang tukang office boy-nya, yang cleaning service, dididik dari muda. Dan kemudian justru berhasil. Banyak ya, banyak. Karena sang anak merasa, ya sudah, saya tanpa bekerja apapun, saya akan mewarisi semuanya. Sementara outsider itu, orang yang dari luar, ya, dia mengucap syukur, sangat menghargai sekali pemberian itu. Sering saya ingatkan kepada Anda, jangan sampai Anda yang ada di dalam komunitas Kristen, Anda tidak merasakan berkat Tuhan. Keluargamu berantakan, perekonomianmu hancur, ya kehidupanmu tidak karu-karuan, Anda sendiri masuk ke dalam perzinahan, sakit penyakit yang nggak jelas, dan yang Anda sendiri nggak bisa menerimanya, saudara ya. Ada sakit penyakit yang Anda bisa mengucap syukur atasnya, dan Anda tetap bisa melayani. Ada hal yang Anda nggak bisa lepas dari problem itu, yang sampai hidupmu itu hancur-hancuran. Bukan hanya hidupmu, keluargamu, anak-anakmu hancur-hancuran. Beda ya. Kenapa ada orang sakit tetapi hidup keluarganya terkendali? Ya karena di situ ada Tuhan Yesus dalam sakitmu. Tapi ada yang nggak ada masalah, sebenarnya nggak ada masalah, tapi wah bisa masalah terus, bisa nggak karu-karuan. Kenapa? Karena nggak ada Yesus di sana. Nah itu seperti itu, saudara. Tetapi orang-orang yang di luar komunitas Kristen, orang Buddha, orang kejawen, orang dari kepercayaan yang bahkan tidak pernah ke gereja, mereka banyak mendengar ya tentang Tuhan Yesus. Mereka baca Alkitab. Mereka tidak bersimpati dengan gereja, karena gereja mengajarkan hedonisme. Tapi mereka belajar sendiri kitab suci, saudara. Dia penasaran, dia cari guru-guru ya yang benar-benar tulus hatinya. Lalu dia mendapatkan Kristus di sana, dia menemukan Kristus di sana. Dan mereka hidupnya diberkati, dia lakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Sementara orang-orang di gereja tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Itu fakta, saudara. Ya, itu fakta. Anda berakrobat di gereja, ya jempalitan, ya peting-tingan di gereja, ya. Sementara padahal Anda tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Anda sedang terbius dengan hingar-bingar acara gereja tanpa
Anda memperhatikan bahwa ternyata Anda tidak bertumbuh, bahwa ternyata Anda tidak berbuah. Sementara orang-orang di luar Kristus, di dalam ketidaktahuan mereka, ya mereka melihat, ya ajaran Tuhan Yesus itu benar. Dan mereka kemudian melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Lalu mereka diberkati, saudara. Keluarganya dijaga, diberkati. Ya, saya banyak sekali ketemu dengan orang-orang seperti ini ya, saudara ya. Yang orang yang enggak ke gereja, ya. Bahkan mereka nggak mau ke gereja. Kenapa? Wah, gereja itu fanatik. Di sini orang-orang apa namanya yang nggak mau ke kelenteng, kamu orang Tionghoa tapi nggak mau ke kelenteng, orang Tionghoa tapi menghina orang Tionghoa sendiri, ya kan? Yak Cengbeng nggak mau, akhirnya keluarganya pecah, ya kan? Nah, zaman saya waktu kecil ya, kalau zaman sekarang sudah banyak orang-orang Buddha, orang-orang Konghucu ke gereja, tapi pun akhirnya jadi kacau ya saudara ya, jadi ruwet di gerejanya. Mereka membandingkan ya kalau orang di kelenteng lebih baik, ini mah orang di wihara lebih baik. Banyak sampai kepada saya saudara. Tapi karena mereka percaya kepada Yesus dan akhirnya mereka terhisap dan akhirnya Anda menghasilkan, gereja menghasilkan orang-orang yang munafik. Karena tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Ya kan? Ini sebetulnya firman Tuhan yang sangat keras saudara, ketika Tuhan akan memulihkan Mesir dan Asyur dan akan menegakkan nama Tuhan di sana. Persis seperti di Babel. Ya, Israel diberi misi saudara di dalam Yesaya 6 itu ya. Israel itu diberi misi untuk memberitakan keselamatan pada bangsa-bangsa. Tetapi mereka kemudian malah murtad. Setelah mereka di Babel, ya, justru Nebukadnezar Raja Babel ini, saudara, yang memaklumkan nama Yehova ke seluruh dunia, saudara. Mengerikan ya. Justru Kores, sang disebut Mesias, ya, yang mengembalikan orang-orang Yehuda, orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Dan bahkan dari kas negara, saudara, dibangunlah Bait Suci. Saudara kalau melihat ya, banyak orang-orang yang bukan Kristen yang justru mendukung perjuangan kita loh saudara. Yang mereka bukan Kristen. Tetapi banyak orang-orang pendeta-pendeta yang justru mencaci maki kita saudara. Banyak pendeta-pendeta yang justru mencaci maki kita. Tapi banyak orang-orang yang bukan Kristen yang justru mendukung perjuangan kita dan ikut berdonasi saudara. Ajaib kan? Ajaib saudara. Ya. Pak, saya bukan Kristen, Pak. Tapi saya boleh ya, Pak, ikut sumbangsih, ikut berdonasi di Damari. Saya suka dengan pengajaran yang Pak Paulus sampaikan. Justru yang menghargai orang-orang yang bukan Kristen, saudara. Orang-orang gerejanya malah menganggap kita ini sesat, saya ini sesat. Ajaib ya, saudara ya. Ajaib, saudara. Ajaib. Orang-orang gerejanya sibuk dengan dogma, nggak ada buahnya. Sementara orang-orang di luar Tuhan, akhirnya mereka yang mendapatkan berkat dari pengajaran di tempat ini, saudara. Nah, itu fakta, ya. Tapi saya berdoa pada hari ini Anda semua yang ada di Embun Pagi ini, Anda bisa menikmati berkat Tuhan. Anda mengalami Tuhan, ya. Anda mengalami janji-janji Tuhan, ya. Bukan seperti tadi ya, bukan seperti Betsaida, Korazim sama Kapernaum. Ada banyak mujizat dipertontonkan, tapi mereka sendiri tidak merasakannya. Mereka tidak diselamatkan, malah menjadi terkutuk hidupnya. Ya, di gereja banyak sekali mujizat dipertontonkan, tetapi bahkan pendetanya sendiri nggak hancur keluarganya, saudara. Karena ajaib kan, ajaib. Nah, bagaimana dengan Anda, dengan saya? Kita mau supaya kita berbuah, bertumbuh berbuah, supaya kita dipeliharakan, saudara. Kita menjadi milik pusaka Allah, ya, sama dengan Asyur dan Mesir, yang kemudian mereka menyembah Tuhan.
orang-orang yang di luar gereja, di luar Kristen. Malah kemudian mereka berbuah diberkati oleh komunitas ini, sementara gereja-gereja yang mencaci maki. Nah, saudara dari mana? Semua keputusan ada pada kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati.